Jadi jangan dikira orang yang aku mau suntik nih buat kulit, jangan dibilang itu mau suntik putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Syahman's Family. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa perbedaan antara suntik vitamin C dengan suntik pemutih. So, buat kalian yang penasaran, stay tune in my video. Seiring berjalannya waktu, beberapa individu itu menganggap bahwa suntik putih adalah suatu tindakan yang menunjang penampilan, yaitu menunjang dari segi estetika kulit, yang akhirnya menjadi salah satu tren memutihkan kulit yang banyak sekali digemari di kalangan masyarakat sekarang, terutama nih di Indonesia. Nah, kenapa mereka yang ingin kulitnya itu putih kebanyakan lebih memilih infus atau suntik putih dibanding dengan obat atau suplemen yang masuk melalui mulut, seperti kalau misalnya obat gitu kan, obat-obat kayak kapsul gitu. Kemudian kalau untuk suplemen, dia suplemennya kayak shake gitu kan. Sekarang udah banyak beberapa perusahaan yang memproduksi suplemen kayak gitu. Tapi kebanyakan orang yang fokus memelihara kulitnya, baik itu mengenyalkan, kemudian memutihkan, kemudian mengencangkan, itu mereka lebih tertarik untuk infus atau suntik dibanding dengan obat yang dikonsumsi melalui mulut. Seperti yang kita tahu bahwa obat yang masuk melalui mulut atau oral itu responsnya lebih lambat daripada yang langsung masuk ke pembuluh darah, karena otomatis dia itu masuk terlebih dahulu ke proses pencernaan, sehingga tubuh ini tidak langsung menyerap dengan sempurna. Karena dalam proses pencernaan itu ada beberapa enzim yang fungsinya dia kayak memecah gitu, memuai obat yang kita konsumsi melalui oral sebelum akhirnya obat-obat itu disalurkan ke seluruh tubuh. Jadi hasilnya kurang efektif dibandingkan dengan obat yang masuknya langsung ke aliran darah. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai vitamin C. Nah, beberapa ada yang bertanya, Kak, sebenarnya suntik vitamin C itu aman nggak sih? Selama dia diberikan secara teratur, kemudian diberikan dengan dosis yang disesuaikan oleh tubuh, vitamin C itu dia tidak akan mengganggu metabolisme tubuh sama sekali. Jadi pada dasarnya vitamin C itu aman digunakan, aman dikonsumsi, dengan catatan dikonsumsi sesuai dosis yang tepat. Perlu digarisbawahi di sini bahwa vitamin C itu tugasnya bukan untuk memutihkan badan, bukan untuk memutihkan kulit, melainkan tugas dari vitamin C di sini adalah dia bekerja untuk mencerahkan. Jadi sekedar mencerahkan saja, dan juga dia bisa untuk mengembalikan warna kulit yang sempat terpapar oleh sinar matahari secara berlebihan. Vitamin C di sini dia juga mengandung antioksidan, yang mana fungsi dari antioksidan adalah proses untuk peremajaan kulit. Jadi selain untuk peremajaan kulit, dia juga berfungsi sebagai pelindung kulit kita dari paparan UVA dan UVB yang berlebihan. Jadi dia itu melindungi kulit kita dari radikal bebas si UVA dan UVB ini, sehingga kulit kita itu tidak gampang keriput, kemudian tidak gampang kusam, dan dia mencegah kulit kita untuk tidak mengeluarkan semacam dark spot gitu. Makanya kenapa selain vitamin C ini kita dianjurkan untuk menggunakan sunscreen. Maaf melenceng sedikit. Nah, itu tujuannya karena di dalam sunscreen itu ada beberapa komposisi vitamin C yang tujuannya untuk ini melawan si radikal bebas itu masuk ke kulit kita secara langsung. Vitamin C di sini dia juga berfungsi untuk meningkatkan produksi kolagen, yang mana fungsi dari kolagen itu membuat agar kulit kita tampak lebih muda.
Kenapa orang juga pada suka vitamin C yang dimasukkan melalui infus atau suntik? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, proses dari obat yang masuk ke pembuluh darah dibanding dengan yang masuk lewat mulut, kemudian melalui proses pencernaan, yang masuk lewat pembuluh darah ini lebih terproses secara maksimal ke dalam tubuh kita. Jadi vitamin C yang dimasukkan, misalnya nih vitamin C yang dimasukin lewat drip gitu ya, dia masuknya tetes demi tetes, itu membuat vitamin C tertransport ke dalam tubuh kita lebih maksimal dibanding yang lewat melalui proses pencernaan. Kelebihan dari vitamin C yang masuk lewat intravena alias pembuluh darah itu, dia tidak menimbulkan efek samping seperti MAH karena dia tidak melalui proses pencernaan. Dia juga aman untuk penderita MAH, jadi yang sudah menderita MAH. Kemudian dia juga aman bagi ginjal, jadi aman untuk ginjal kita karena dia terserap 100% ke seluruh badan kita. Dan dia juga aman untuk jantung karena masuknya slow, jadi masuknya itu perlahan, step by step. Dan yang terpenting, dia efeknya terlihat lebih merata ke seluruh tubuh karena obat yang masuk ke pembuluh darah akan dibawa mengalir oleh aliran darah ke seluruh tubuh. Perlu digarisbawahi lagi di sini bahwa infus atau suntik vitamin C dia tidak membuat ketergantungan badan kita karena vitamin C itu tidak mengandung zat adiktif yang membuat para penggunanya merasa bergantung kalau sudah dimasukkan obat itu ke dalam tubuh. Meski di sini dibilang aman, ada baiknya sebelum kita melakukan perawatan. Jadi sebelum kita melakukan rutinitas vitamin C yang dimasukkan lewat pembuluh darah, ada baiknya kita konsultasi dulu ke pihak yang berwenang, jadi ke dokter gitu, agar tahu apakah tubuh kita itu aman untuk melakukan perawatan vitamin C yang langsung masuk ke pembuluh darah. Kalau misalnya kita sudah punya MAH tapi pengen infus atau suntik vitamin C yang langsung masuk pada pembuluh darah, nah itu otomatis kita sembuhkan dulu MAH-nya, baru kita lakukan perawatan secara teratur. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai vitamin C. Sekarang kita masuk ke whitening. Nah, kalau suntik putih ini dari beberapa komposisinya, jadi beberapa komposisi yang ada ataupun dikolaborasikan dengan yang lain, dia fungsinya itu memecah melanin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah melanin itu dihalang-halangi untuk terproduksi, itu nantinya yang membuat pigmen kulit kita jadi menurun. Jadi kalau sudah pigmen kita itu menurun, otomatis kulit wajah kita, kulit badan kita, karena itu masuk ke pembuluh darah, jadi kerjanya ke seluruh tubuh, otomatis kulit kita itu menjadi lebih cerah karena pigmen itu dia yang berfungsi sebagai pewarnaan kulit. Biasanya komposisi dari whitening itu yang banyak digunakan adalah glutathione. Udah nggak asing lagi kan si glutathione itu gimana? Biasanya glutathione itu selalu ada pada produk yang menawarkan mencerahkan kulit kita. Jadi dia punya penawaran nih, ini aku untuk memutihkan kulit kamu loh, coba dilihat aja komposisinya. Biasanya di sana ada salah satu komposisi dari whitening, yaitu glutathione. Nah, glutathione inilah yang akhirnya dia berfungsi alias bertugas dalam tubuh kita untuk mengubah pigmen tubuh kita yang tadinya gelap menjadi terang, dari eumelanin menjadi peumelanin, sehingga kulit kita menjadi lebih cerah daripada kulit yang belum dialiri glutathione sebelumnya. Inti dari video ini adalah meski semua terbilang aman sesuai dengan dosis atau sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, alangkah baiknya sebelum kita melakukan proses perawatan yang ada hubungannya dengan pembuluh darah, yang cara kerjanya itu langsung masuk melalui aliran darah, ada baiknya kita konsultasikan dulu kesehatan kita, riwayat kesehatan kita ke dokter yang berwenang, entah itu vitamin C, entah itu whitening yang salah satunya tadi glutathione. Meskipun tadi dibilang dia itu kinerjanya lebih cepat, lebih maksimal dibanding obat yang masuk oral, tetap
mereka itu berproses. Jadi jangan harap satu kali suntik terus besok paginya kelihatan segar, kelihatan cerah, kelihatan kenceng gitu kan. Tidak akan terjadi seperti itu karena semua itu butuh proses. Meskipun tadi dibilang itu cepat sekali hasilnya dibanding obat-obat yang lainnya, karena proses pada tiap individu itu selalu berbeda-beda. Kemudian inti yang terakhir, tidak semua obat yang fungsinya untuk estetika kulit itu dia fokus ke whitening. Jadi jangan dikira orang yang aku mau suntik nih buat kulit, jangan dibilang itu mau suntik putih gitu kan. Karena beberapa produk itu dia selain untuk whitening, beberapa juga ada yang fokus untuk vitamin C saja. Kalau misalnya ada tambahan, biasanya vitamin C itu dia tambahannya cukup di kolagen, jadi hanya di kolagen. Fungsi kolagen dia juga tidak untuk memutihkan, sekedar mengenyalkan saja. Jadi jangan selalu beranggapan bahwa suntik untuk estetika kulit itu melulu ke memutihkan. Itu tadi video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat. Terima kasih and see you.